Teridentifikasi ketujuh jenazah korban kebakaran toko bingkai kemudian diserahkan ke pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat malam. Dari 7 jenazah tersebut, 4 jenazah yang merupakan satu keluarga pemilik toko bingkai, sementara 3 jenazah lainnya yang merupakan karyawan toko dibawa ke rumah duka di kawasan Bogor dan Wonogiri. Kemarin, kebakaran hebat melanda sebuah toko perajin bingkai di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Api cepat membesar dan merambat ke bangunan 3 lantai yang berada tepat di belakang toko tersebut. Kencangan tiupan angin dan penuhnya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan toko. Informasi terkini, saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV dari Mampang, Jakarta Selatan, ada Veronica Kartono. Selamat pagi, Veronica. Polisi hingga saat ini belum melakukan olah TKP. Apa yang memang menjadi hambatannya? Ya, selamat pagi Reza dan saudara. Sampai dengan saat ini, betul kami masih menunggu kabar dari pihak kepolisian terkait kapan akan dilakukannya olah TKP oleh pihak kepolisian dan juga pihak laboratorium forensik begitu ya. Namun sempat mendapatkan informasi dari Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakni Kompol Henrikus Yosi. Beliau mengatakan bahwa olah TKP ini baru akan dapat dilakukan apabila api sudah dapat dipadamkan dan situasi dapat betul-betul dipastikan bahwa sudah dilakukannya pendinginan, kemudian sudah dilakukan penyisiran begitu ya. Namun memang seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, situasi saat ini dari toko Figura di Jalan Mampang Perapatan Raya ini memang sudah dapat dikatakan sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tadi malam begitu ya Reza. Namun memang masih terlihat bahwa masih ada sisa-sisa atau reruntuhan dari beberapa material yang terbakar begitu. Dan polis lain juga masih dipasang di sekitar TKP. Tapi memang saat ini api sudah dipadamkan, penyisiran dan pendinginan juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun memang kami masih terus menunggu terkait dengan kabar kapan akan dilakukannya olah TKP. Sebelumnya Reza dan saudara, hal-hal yang sudah dilakukan oleh kepolisian diantaranya adalah memang dari mulai hari Jumat malam sampai dengan, dari mulai hari Kamis malam sampai dengan hari Jumat siang ini kepolisian sudah melakukan pengecekan TKP, pengamanan TKP, kemudian berkoordinasi bekerjasama dengan 27 pemadam kebakaran untuk dapat memadamkan api yang memang api ini sangat sulit dipadamkan dikarenakan material-material ini memang mudah sekali terbakar dan kemudian memang diketahui bahwa dari 5 lantai ini yang paling terbakar, yang paling besar apinya adalah di lantai 3 dan lantai 4 begitu Reza. Terkait dengan dugaan dari penyebab sebetulnya apa yang menyebabkan kebakaran itu bisa terjadi, ini merupakan penyebab dari adanya percikan api yang disebabkan oleh uap bensin yang bersatu dengan kompresor begitu. Jadi dari ketujuh korban diketahui bahwa memang 4 ini merupakan keluarga dari pemilik toko, di mana sisanya 3 orang ini merupakan karyawan. Nah, di mana salah satu dari karyawan toko ini pada sekitar pukul 19.30 diduga sedang menyemprotkan cairan bensin begitu ya kepada salah satu material guna memang untuk mencegah adanya rayap begitu. Namun selain karyawan yang sedang menyemprotkan cairan bensin, ada pula karyawan yang sedang membetulkan kompresor pada saat itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di mana percikan dari kompresor, potongan dari kompresor ini dan percikan dari semprotan bensin ini menyebabkan kebakaran yang kemudian merambat, yang awalnya hanya dari rubanah basement begitu ya, merambat kemudian semakin ke atas begitu, dan saat semakin besar api semakin sulit dipadamkan. Ketujuh korban tersebut diketahui mereka terjebak di lantai 2 begitu Reza, di salah satu kamar karena diketahui hanya satu akses saja yang dapat mereka gunakan sebagai jalan keluar, yakni ruko yang tepat berada di belakang saya. Jadi berdasarkan pantauan, jadi ini ada 2 gedung begitu ya Reza, ada satu gedung ruko berlantai 1 dan satunya lagi gedung berlantai 5. Nah,
terakhir korban diketahui ada di gedung yang berada di belakang. Sedangkan untuk keluar ini hanya bisa melewati satu gedung, satu pintu ini yang merupakan akses dari Rubanah, di mana Rubanah ini merupakan sumber dari kebakaran. Jadi itulah menyebabkan dugaan penyebab dari kebakaran dan penyebab dari tidak bisa keluarnya para korban dari bangunan toko figura ini. Tadi malam sekitar pukul 23, jenazah korban yang sudah diidentifikasi ini sudah semuanya dipulangkan ke pihak keluarga masing-masing. Namun sekali lagi, Reza, terkait dengan penyebab, kami masih terus menunggu apakah kepolisian akan melakukan olah TKP pada hari ini, berkoordinasi dengan lapor atau tidak. Begitu, Reza, informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Oke, untuk dugaan penyebab kebakaran masih kita duga-duga dan kepastiannya nanti akan dilakukan oleh polisi dalam olah TKP. Lalu saat ini garis kuning juga telah terpasang di sana. Bagaimana kondisi sekitar? Apakah memang ada kerabat yang mungkin mengunjungi lokasi kejadian untuk melihat atau mengamankan sejumlah harta benda yang mungkin bisa diamankan, karena memang di sana adalah lokasi penjualan bingkai dan juga lukisan, Veronica. Ya, terkait dengan kondisi sekitar, apakah ada saudara yang atau kerabat yang mengunjungi begitu ya, sampai dengan saat ini pantauan kami dari tadi pagi ini belum terlihat ada pihak keluarga atau pihak berwenang yang berada di sekitar TKP. Namun memang di sekitar TKP ini sendiri ramai oleh para warga yang melihat begitu ya, Reza. Dan kemudian tapi lalu lintas di sekitar TKP ini sudah berjalan dengan lancar, sangat berbeda dengan kondisi tadi malam yang cenderung padat merayap begitu ya di sekitar TKP. Tapi saat ini dari jalan Mampang Perapatan Raya menuju ke arah Ragunan ini terpantau ramai lancar dan tidak ada kendala karena memang sudah dilakukan alokasi lalu lintas juga oleh pihak kepolisian sejak tadi malam begitu, Reza. Terima kasih jurnalis Kompas TV Veronica Kartono melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Veronica.